Nah, sekarang kita akan membahas tentang kernel dan image homomorfisme. Jadi, ini kita mau lihat dulu apa definisi kernel dan image dari suatu homomorfisme. Jadi, kalau kita punya grup G dan G aksen serta homomorfisme grup dari F dari G ke G aksen, yang dimaksud kernel dan image homomorfisme F ini yang berturut-turut dinotasikan dengan ini F, kernel F, kemudian image F, ini didefinisikan sebagai berikut. Jadi yang pertama, kernel F ini definisinya adalah himpunan semua X yang ada di G yang oleh F ini X ini dibawa ke EG aksen atau elemen identitas yang kanan. Kemudian image F didefinisikan sebagai elemen-elemen di G aksen yang punya kawan di G, atau dengan kata lain kita bisa menemukan X yang berada di G yang di kiri sehingga Y itu adalah petanya X. Dengan kata lain, image F ini dapat dituliskan sebagai himpunan semua Fx dengan X-nya ini meliputi semua elemen yang ada di G. Dengan demikian, kalau kita mau cek apakah satu elemen ini masuk ke image F atau tidak, kita bisa cek gitu ya, apakah Y ini misalkan suatu Y ini adalah elemen image F apa tidak. Kita bisa cek kalau Y ini dapat dinyatakan sebagai Fx untuk suatu X gini, maka Y ini dia benar anggota image F gitu. Tetapi kalau Y ini tidak bisa dinyatakan sebagai F sesuatu ya, maka Y ini bukan anggota image F. Begitu. Ya, nah kalau kita lihat bagan di sini ini kalau ini adalah fungsi dari G ke G aksen begitu, maka yang dimaksud kernel F itu adalah ini. Jadi dia himpunan semua elemen-elemen di G di sini yang oleh F ini dibawa ke G aksen. Nah, tadi di video sebelumnya sudah saya bahas bahwa kalau F itu homomorfisme, maka F itu akan membawa EG ke EG aksen. Ini menandakan bahwa kernel F itu tidak kosong ya. Jadi kernel F itu tidak kosong. Kenapa? Karena EG itu selalu merupakan elemen kernel F. Kemudian kalau kita punya image F, karena image F tadi berisi semua peta-peta atau bisa kita gambarkan seperti ini kalau F, maka semua elemen yang ada di sini ini nanti bayangannya jatuh kemana. Nah, himpunan bayangannya inilah ini yang disebut sebagai image F. Artinya image F ini juga tidak pernah kosong. Nah, kita perhatikan di sini faktanya adalah kernel F tadi adalah subsetnya G ya. Kemudian image F itu subsetnya G aksen. Nanti kita akan lihat bahwa di sini ini sebenarnya tidak sekedar subset, tetapi nanti adalah masing-masing merupakan subgroup dari G dan G aksen begitu. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat contoh ya bagaimana kita menentukan kernel dan image dari suatu homomorfisme. Jadi misalkan kita punya homomorfisme tadi ya yang dicontoh pada video sebelumnya. Kalau homomorfismenya ini membawa ini dia adalah fungsi dari R ke R positif seperti ini. Nih. Nah, tadi kalau fungsinya ini membawa X ke 2 pangkat X, tadi kita sudah lihat F-nya ini merupakan homomorfisme. Nah, kemudian kernel F-nya ini himpunan yang mana? Kernel F ini menurut definisinya itu adalah begini. Jadi, himpunan semua elemen yang ada di domain fungsinya, dalam hal ini domain homomorfismenya dalam hal ini R, tetapi dia dibawa oleh F ke elemen satuannya grup yang kanan. Karena tadi yang grup yang ini tadi elemen satuannya adalah 1, maka ini isinya adalah X anggota R yang Fx-nya sama dengan 1.
Nah, dengan mengganti fx tadi berdasarkan definisinya kita peroleh ini sama. Nah, tetapi 2 pangkat x akan sama dengan 1, itu artinya x-nya itu adalah 0. Dengan demikian ini adalah x anggota R yang sama dengan 0. Dengan kata lain, himpunan kernel F ini isinya adalah singleton 0 ya. Nah, kemudian nih perhatikan bahwa untuk setiap Y yang berada di grup yang kanan, yaitu atau mudahnya ini adalah untuk setiap bilangan real positif, kita bisa menemukan X yang merupakan ini ya, 2 log Y, sehingga apa? X ini, 2 log Y ini kalau kita kenakan F, ya, akan menjadi 2 pangkat 2 log Y, 2 pangkat X, gitu ya. Jadi kan ini sama dengan 2 pangkat X, tetapi X-nya tadi ini. Jadi kita akan punya 2 pangkat 2 log Y yang tidak lain ini Y. Ini mengatakan bahwa untuk setiap Y, kita bisa menemukan sesuatu di kiri, ini di R, sehingga apa? Sehingga fx sama dengan Y. Atau dengan kata lain tadi apa? Setiap elemen yang ada di kanan dapat dinyatakan sebagai F sesuatu. Ya, artinya setiap Y yang berada di grup yang kanan itu adalah anggota image F. Nah, kalau setiap Y yang ada di kanan adalah anggota image F, artinya F ini merupakan fungsi yang surjektif. Jadi, kita punya image-nya sama dengan R positif. Ya, jadi ini semua tidak ada elemen di sini yang tidak punya kawan di kiri. Begitu. Kemudian tadi untuk contoh homomorfisme yang membawa elemen di sini ke F0, tadi kernelnya itu yang mana? Kernelnya itu adalah berarti semua fungsi ya dari Z ke Z yang si F-nya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena elemen identitas di grup yang kanan itu adalah 0. Nah, di sini ini karena si F tadi definisinya adalah F0, berarti kita punya ini. Apa maknanya? Ini maknanya adalah kernel C ini berisi semua fungsi dari Z ke Z yang F0-nya ini adalah 0. Begitu. Jadi kalau misalkan saya punya fx ini sama dengan x kuadrat plus 1, artinya fungsi f yang memasangkan x dengan ini x kuadrat plus 1, ini f ini tidak masuk ke kernel C. Maaf, ini bukan kernel f ya. Saya tipu di sini. Jadi ini adalah kernel C. Kemudian di sini ini kalau fx-nya adalah fungsi yang memetakan x ke x pangkat 3 minus 5x, maka di sini kita akan peroleh f0 itu sama dengan 0, jadi memenuhi ini. Artinya f ini menjadi kernelnya C gitu. Kemudian kalau fx misalkan harga mutlak x, maka f ini dia adalah juga merupakan kernel C begitu. Nah, bagaimana dengan image-nya? Ingat bahwa image f itu kan image C itu kan sama dengan CF untuk semua f yang berada di Z pangkat Z. Nah, ini perhatikan, nanti kita akan tunjukkan ini sama dengan ini Z. Nah, kita perhatikan di sini untuk setiap Z anggota Z ini apa? Kita bisa mendefinisikan fungsi FZ. Fungsi FZ-nya dari mana ke mana? Ini FZ-nya ini dari Z ke Z dengan ini ya, ini harus ada ini ya. Ini saya tulis di sini, ini saya hapus, ini saya pindah ke sini. FZ dari Z ke Z dengan FZ ini ketika didefinisikan pada 0 kita definisikan sebagai Z tadi. Kemudian pada saat didefinisikan dikenakan X yang tidak sama dengan 0, kita misalkan kita pasang X ini. Ini sebenarnya tidak harus X di sini, boleh ambil 1 atau 2X gitu juga boleh. Ya, nah di sini diperoleh apa? Si FZ itu menurut definisi C-nya, ini menurut definisi C, ini kan sama dengan FZ dikenakan pada 0. Tapi menurut definisi yang ini sama dengan Z kecil
gitu ya. Jadi artinya kita punya untuk setiap Z ini kita bisa menemukan FZ di dalam Z pangkat Z yang dibawa oleh si ke Z kecil. Artinya di sini si ini merupakan fungsi yang surjektif, sehingga apa? Kalau dia surjektif artinya image si itu sama dengan Z.